Hai Bun, teman-teman, alhamdulillah masih dikasih sehat, bisa menyapa teman-teman kembali. Nah, di video kali ini saya awali bukain belanjaan harian saya. Saya ini ada belanja wortel, kentang, juga daun bawang secukupnya ya teman-teman. Sebenarnya saya ada beli ayam, cuman tadi saya lupa rekam. Saya langsung masukin aja di kulkas setelah saya bersihkan. Oh iya, gimana nih kesehariannya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, dilancarkan segala rutinitas di peran kita masing-masing. Nah, sambilan saya ngerjakan pekerjaan di dapur, saya mau ngobrol santai lagi tentang gaya hidup minimalis atau tentang rutinitas di rumah. Nah, beberapa minggu ini saya ada membaca kalimat gini bunyinya. Jadikan rumah sebagai obat stres, bukan penyebab stres. Nah, saya terinspirasi banget dengan kalimat itu teman-teman. Ini kalau menurut saya ya teman-teman, kalimat ataupun kata-kata ini banyak sekali benernya, banyak sekali manfaatnya yang membuat saya makin semangat untuk tidak terlalu banyak ngoleksi barang, lebih rajin membersihkan, merapikan rumah, memilah dan memilih yang mana yang dibutuhkan, yang mana yang tidak. Nah, sebelum saya lanjut ngobrol, ini ada pentol atau bakso ayam. Itu warnanya putih ya, kelihatan kalau ini campurannya ayam. Dikasih ipar, alhamdulillah teman-teman. Oke, kembali lagi saya mau ngobrolin tentang kalimat yang saya tulis di awal tadi ya teman-teman, yang saya sebut tadi. Nah, bener-bener sih kalimat itu menusuk banget buat saya. Kalau menurut saya tentang hidup di rumah atau menghilangkan stres itu di saat kita benar-benar merasakan rumah itu nyaman. Rumah itu tempatnya kita berteduh, tempat kita mencari kenyamanan, ketenangan. Nah, tapi setiap orang itu punya macam-macam cara berpikirnya, macam-macam cara kesenangannya, jadi tidak bisa disamaratakan. Kalau saya jujur nih teman-teman, saya suka lihat rumah itu yang los, yang plong, rasanya tuh enak gitu, nyaman. Terus untuk kembali ke diri saya saat saya membersihkan itu memang benar-benar terasa sih rasanya lebih cepat. Yang biasanya membersihkan rumah yang super berantakan sampai berjam-jam saat tidak terlalu banyak barang itu, ya saya membersihkannya tidak butuh waktu yang sangat banyak. Nah, setiap kita sebagai perempuan atau ibu rumah tangga nih ya, pasti punya perhitungannya masing-masing ya dalam seminggu itu hari apa, waktunya kapan, mau nggak beres-beres, mau nggak masak. Jadi semuanya pasti punya rencana yang sudah mateng, yang sudah memang direncanakan untuk urusan pribadinya di rumah. Nih lihat teman-teman, piring kotor saya numpuk lagi ya kan. Walaupun gak setiap harinya numpuk seperti ini, alhamdulillah cuci piring itu rutinitas yang memang selalu saya kerjakan berkali-kali setiap harinya. Nah, tapi saya nggak bisa membayangkan tuh kalau setiap harinya piring kotor numpuk seperti ini, lumayan kan stresnya teman-teman. Itulah sebabnya saya sangat tertarik dengan hidup minimalis itu. Karena menurut saya seberantak-berantakannya rumah orang yang menerapkan hidup minimalis itu tetap gak terlalu kelihatan berantakan sih. Kalau saya sih gitu ya teman-teman. Nah, contohnya nih, saya punya bocil yang mainannya saya belikan tuh secukupnya saja yang memang dia perlu. Nah, bayangkan kalau saya rajin belikan dia mainan terus diberantakinya berkali-kali. Lumayan kan capeknya, itu hanya mainan, juga piring kotor yang numpuk. Setiap harinya bingung di sekitar situ-situ saja. Ya, alhamdulillah sudah bertahun-tahun saya merasakan kenyamanan juga ketenangan di tempat tinggal rumah saya saat ini. Walaupun rumah ini hanya rumah sederhana dan rumahnya di desa.
Ada nggak sih yang samaan seperti saya, sejauh manapun melangkah di luar rumah atau cuman sekedar keliling-keliling, nyegerkan pikiran, nyenangin diri, tetap tempat ternyaman itu di rumah. Itulah sebabnya saya tuh pengen di saat saya nyampe ke rumah itu rapi, bersih. Kalaupun berantakan, saya nggak mesti bingung memulainya dari mana. Pasti setiap orang sering ada ya perasaan-perasaan seperti itu. Saat lihat rumah berantakan, bingung mau mulainya dari mana. Saya sih orangnya nggak rajin-rajin banget, nggak juga malas-malas banget, sedang-sedang aja teman-teman. Jadi saya biasa aja sih juga kalau lihat rumah orang yang lebih berantakan dari rumah saya. Nah setidaknya saya tuh setiap harinya lihat ruang tamu tuh harus bersih. Kalau saya utamakan ruang tamu ya teman-teman. Kalau kamar jujur saya nggak bisa terlalu rapi-rapi banget karena anak saya selalu mainannya di kamar, dan untuk satu itu ruangan saya maklumin aja. Setidaknya dapur bisa selalu rapi walaupun nggak rapi-rapi banget. Tapi kalau untuk ruang tamu saya pengennya selalu kelihatan rapi. Alhamdulillah kalau untuk ruang tamu sekitar 20 menitan saja saya membersihkan teman-teman. Tinggal gulung karpetnya, sapu dan ngepel. Karena kan gak banyak barang ya di ruang tamu saya. Kadang kalau nggak kotor banget cuma debu-debu aja ya udah saya langsung ngepel aja. Jadi ngerjainnya lebih sebentar lagi. Ya gitulah ya teman-teman, setiap orang kan punya caranya masing-masing dalam merawat rumahnya. Kalau saya senang yang simple-simple dan lebih cepat. Jadi saya juga bisa lebih bersantai sama anak lebih banyak. Karena menurut saya kapan lagi ya lebih banyak bersenang-senang sama anak, ngobrol juga keliling-keliling naik motor sama anak. Kalau dia sudah gede kan semuanya lain ceritanya ya teman-teman. Oke, nah terima kasih ya sudah berkenan nonton video sederhana ini sampai di titik ini. Kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan, saya nggak ada nulis terlalu banyak ya teman-teman. Bisa dibilang nggak ada tulisan di video ini. Intinya maafin apapun itu. Kata-kata atau berbentuk tulisan semuanya sudah saya pikirkan baik-baik ya teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita sambilan mengerjakan rutinitas rumahan. Semoga ada manfaatnya walaupun hanya sedikit. Sehat-sehat ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga ibadahnya, jaga lisannya, jaga hatinya. Juga selalu berpikiran positif, selalu bersyukur tentunya.